Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 12 Oktober 2025, Pekan Biasa ke-28 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina dan Bernadette Esther. Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, puji dan syukur kami hunjukkan kepadamu untuk hari baru ini. Terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami umat-Mu untuk datang kepadamu dan mengucap syukur seraya merayakan perjamuan kudus yang akan kami terima di tempat kami masing-masing. Terima kasih untuk hari-hari di sepanjang minggu yang lalu yang telah kami lewati. Kami mau mendengarkan sabda-Mu yang menghidupkan dan menguatkan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 5 ayat 14 sampai 17. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian, kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah
telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 2 ayat 8-13. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 17 ayat 11-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru,
kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Berterima kasih, kewajiban atau kebutuhan. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Suatu hari, teman saya pernah curhat kepada saya betapa ia dikecewakan oleh temannya yang sudah ia bantu selama ini. Ia bercerita bahwa sudah berbulan-bulan ia membantu temannya itu dalam membangun karir. Tetapi setelah karirnya berkembang cukup baik, ia membuang teman saya ini. Sempat terjadi konflik antara teman saya dan orang itu. Orang yang dibantu itu mempertanyakan ketulusan hati teman saya. Sementara teman saya menyatakan bahwa orang itu tidak tahu berterima kasih. Tentu cerita semacam ini sering kita dengar. Bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalaminya. Dalam hal ini saya tidak bermaksud menyatakan mana yang benar atau salah. Tapi sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain, tindakan memberi dan menerima, entah itu dalam bentuk barang atau lainnya, mestinya merupakan suatu hal yang lumrah. Menjadi terasa ribet jika terjadi saling tuduh yang menuntut seolah dibutuhkan keadilan dalam hubungan memberi dan menerima itu. Lantas, bagaimanakah kita memaknai hal ini sebagai seorang pengikut Kristus? Injil hari ini menceritakan kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus dan hanya 1 orang yang kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Ada beberapa hal yang menarik dari kisah ini. Salah satunya adalah mengapa Yesus tidak segera menyembuhkan ke-10 orang itu saat itu juga ketika mereka masih berada di hadapannya. Bila itu yang dilakukan oleh Yesus, mestinya kan ia akan mendapatkan ucapan terima kasih dari ke-10 orang itu secara langsung. Dalam Injil kita baca, Yesus justru memberi perintah kepada mereka untuk menghadap imam. Ia tidak seketika itu juga menyembuhkan mereka. Dapat dikatakan ini adalah ujian pertama Yesus kepada mereka dan ke-10 orang itu lulus. Mereka menuruti perintah Yesus dan mereka menjadi sembuh. Namun di bagian kedua dari ujian itu, hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih. Tentu ini bukan berarti Yesus mengharapkan ucapan terima kasih dari mereka, karena kenyataannya Yesus juga tidak mencabut rahmat kesembuhan yang sudah diberikan kepada 9 orang yang tidak kembali itu. Yang perlu kita cermati adalah
apa tanggapan Yesus kepada satu orang yang kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Yesus berkata bahwa iman orang itu telah menyelamatkannya. Apakah yang Yesus maksudkan dari perkataannya ini? Di sini penginjil Lukas ingin menekankan bahwa ungkapan syukur itu bukanlah untuk menyenangkan hati Allah, melainkan sebenarnya untuk kita sendiri. Kitalah yang membutuhkan ungkapan syukur itu. Dengan mengungkapkan syukurnya kepada Allah, orang Samaria itu sekaligus mengakui dan menerima bahwa Tuhanlah yang sudah menyembuhkannya dan Tuhanlah yang memiliki hidupnya. Ia menerima Tuhan dalam hidupnya, ia tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Karena itulah Yesus mengatakan bahwa ia sudah diselamatkan. Sikap semacam inilah yang menjadikan seseorang sebagai pengikut Kristus yang seutuhnya. 9 orang yang tidak kembali itu memang sudah mengikuti perintah Yesus dan karenanya mereka memperoleh kesembuhan. Tetapi mereka belum menjadi murid Kristus yang seutuhnya. Apabila kesulitan mendera mereka kembali, mereka balik ke kondisi awal mereka, berteriak-teriak kepada Yesus untuk mengasihani mereka. Di zaman kita sekarang, sikap ini sama seperti kondisi di mana orang baru rajin ke gereja atau beribadah kalau sedang menghadapi kesulitan hidup atau ada maunya. Namun saat kesulitan itu sudah berlalu, mereka kembali lupa akan Tuhan. Sikap semacam ini bukanlah sikap seorang pengikut Kristus yang sejati, yang seharusnya tetap hidup dalam Tuhan bagaimanapun keadaan hidupnya. Bukan hanya sikap satu orang Samaria itu saja yang patut kita contoh dalam Injil hari ini. Sikap Yesus pun perlu kita teladani. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, walau 9 orang itu tidak kembali kepada Yesus, mereka tetap sembuh. Sebenarnya bisa saja Yesus marah dan mencabut kesembuhan mereka, supaya mereka belajar berterima kasih. Tetapi ia tidak melakukan hal tersebut. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Yesus mencontohkan sikap yang tulus saat membantu orang lain. Ia tidak membantu orang lain supaya orang berterima kasih kepadanya ataupun supaya mendapat citra yang baik dan hebat di mata publik. Ia juga tidak melakukan itu untuk mendapat imbalan. Tetapi Yesus menjalankan semua yang harus dilakukannya sesuai dengan misi hidup yang diberikan oleh Bapanya, yaitu keselamatan manusia dan mengajak kita semakin mengenal Bapa dengan melambungkan ucapan syukur serta memuliakan nama-Nya. Dengan kata lain, motivasi Yesus dalam membantu orang lain bukanlah demi kepentingan dirinya, melainkan hanya untuk Bapa yang mengutusnya. Kalau begitu, bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah motivasi kita dalam membantu orang lain? Bisa saja kita mengatakan bahwa kita tulus dan tidak mengharapkan apapun. Mungkin saat kita tidak mendapatkan apapun dari perbuatan baik kita, kita masih bisa teguh pada janji ketulusan itu. Tetapi bagaimana kalau yang kita peroleh justru kemalangan atau hal yang tidak baik? Apakah kita masih bisa tetap tulus dan tidak menuntut balas budi? Kita perlu selalu memurnikan diri,
menyadari bahwa hidup ini adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Tujuan kita hidup adalah untuk kembali kepadanya. Apa yang kita terima dan kita berikan kepada orang lain, semuanya adalah bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Ampunilah kami yang seringkali melupakan Dikau yang telah memenuhi hidup kami dengan kasih setiamu yang melimpah. Bimbinglah kami untuk selalu hidup di dalam Engkau. Murnikanlah motivasi kami dalam berkata-kata, bertindak, maupun bersikap. Kiranya kami senantiasa mencontoh putra-Mu yang hidup hanya demi kemuliaan-Mu, sebab Dialah pengantara dan penyelamat kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.